Orang-orang awam menyebut yang disebut dengan hadis itu perkataan, perbuatan, ketetapan, dan lain-lain Nabi. Ya, bukan itu. Saya gambarkan bahwa hadis itu tidak seperti difahami oleh orang-orang awam. Orang-orang awam menyebut yang disebut dengan hadis itu perkataan, perbuatan, ketetapan, dan lain-lain Nabi. Ya, bukan itu. Ya, tapi hadis adalah dalam ilmu hadis, dalam ulumul hadis disebutkan sebagai ma udifa ilan Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn au nafiyah. Ya, ucapan, perbuatan, ketetapan, dan lain-lain yang dinisbatkan kepada Nabi. Dinisbatkan. Jadi hadis itu dalam proses perjalanannya, Nabi berbuat sesuatu, Nabi mengatakan sesuatu, Nabi menetapkan sesuatu, Nabi mendiamkan sesuatu, dan lain-lain sebagainya. Itu lalu disampaikan oleh Nabi kepada sahabat. Sahabat ini sebagian menyampaikan juga kepada sesama sahabat. Oleh sahabat disampaikan pada tabi'in, dan seterusnya. Tapi kemudian dalam ulumul hadis itu bukan dari Nabi turun ke bawah, tapi dari bawah ditarik ke atas, dinisbatkan ke atas. Sunan Abi Dawud misalnya menyebutkan haddatsana Sulaiman. Abu Daud mengatakan Sulaiman telah bercerita kepadaku. Sulaiman mengatakan haddatsana Abdullah. Abdullah telah bercerita kepada kami, kata Sulaiman, bahwa Nabi mengatakan begini-begini, kira-kira seperti itu. Nah, Abdullah sendiri mengatakan haddatsana Mu'tamir. Mu'tamir menyampaikan kepada kami sabda Nabi begini-begini. Nah, Mu'tamir mengatakan haddatsana Abu Hurairah. Abu Hurairah telah bercerita pada kami. Qala, Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW qala kada wa kada kada wa kada. Abu Hurairah mengatakan saya mendengarkan Nabi bersabda begini. Maka inilah hadis dari Abu Hurairah, dari Abu Daud ini ditarik ke atas, dinisbatkan ke atas. Qaul Nabi tadi itu dinisbatkan. Qaul Nabi tadi itu, qaulun Nabi tadi udifa, dari dinisbatkan ke atas sampai kemudian kepada Nabi. Nah, kalau pada garis sini ada Abu Daud dengan hadis yang sama, dengan matan yang sama, dengan kaul yang sama itu tadi, itu juga ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, ada Nasai, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Sedemikian banyaknya orang pada tingkat rawi di sini, lalu ke atasnya Abu Daud tadi dari Sulaiman, sedangkan An-Nasai itu misalnya dari yang lain, Daruqutni dari yang lain, Bukhari dari yang lain, Muslim dari yang lain. Maka di atasnya ini juga lain sampai pada sahabat ini juga banyak. Maka itu disebut dengan hadis mutawatir dan ini pasti dari Nabi. Tapi kalau ada satu saja generasinya di situ, itu tidak jumlahnya banyak, yang dimungkinkan adanya kedustaan, maka jatuh menjadi hadis ahad. Ini kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa ya. Sama kayak kuliah mesti gini orang. Kalian nggak ngerti juga nggak apa. Nggak masalah itu. Tapi ya gurunya harus ngerti. Guru SMUB harus ngerti. Gimana ngajar tentang Islam? Yang itu adalah yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Ahadis Al-Maqbulah tadi Nah, hadis ahad tadi itu, yang sahih itu kriterianya juga sangat rigid. Yang pertama, haruslah hadis itu mutasil, ada ittisal,
ada kebersambungan. Abu Daud dengan Sulaiman tadi sebagai contoh, ya, itu kalau menurut Imam Muslim harus pernah bertemu. Menurut Bukhari harus pernah bertemu. Tapi kalau menurut Muslim yang penting hidup sezaman. Menangi dalam bahasa Prancisnya, ya. Menangi nggak ada bahasa Indonesianya soalnya, ya. Terpaksa pinjam bahasa Prancis. Menangi. Ya. Sulaiman juga harus menangi Abdullah. Abdullah harus menangi Mu'tamir. Mu'tamir harus menangi Abu Hurairah. Tentu Abu Hurairah menangi Nabi. Ini namanya adalah ittisal. Bisa dengan liqah ketemu atau bisa dengan mu'asyarah dengan sezaman. Yang kedua, ya, orang-orang ini harus terpercaya. Namanya thiqah. Abu Dawud, Sulaiman, Abdullah, Mu'tamir, ya, tentu Abu Hurairah sendiri itu harus orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang objektif, orang-orang yang thiqah, kadang-kadang disebut dengan orang-orang yang adil. Dan thiqah itu bisa bertingkat-tingkat. Ada thiqah, ada thiqah, ada authaqun nas dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, orang-orang ini harus cerdas, harus dobit. Indikasi kedobitan ialah hafalannya kuat. Indikasi kedobitannya adalah kenapa harus cerdas? Iya, kadang-kadang Nabi mengatakan panjang, tapi nanti kemudian disingkat, ya, kan gitu. Bisa saja kemudian Abdullah menyampaikan kepada Sulaiman hadis Nabi yang panjang, tapi Sulaiman kemudian menyingkat hadis Nabi tadi. Diperlukan riwayat bil makna begini, diberikan kecerdasan. Yang ketiga, yang keempat, tidak boleh hadis-hadis tadi itu, ya, yang memenuhi tiga syarat ini tadi, itu lalu berlawanan dengan hadis lain yang rangkaian syaratnya ini lebih thiqah daripada yang ini, padahal berlawanan. Nah, kalau yang seperti itu, yang dari Abu Daud menjadi tidak sahih. Yang kelima, kemudian tidak ada cacat, tidak ada celah. Gampangnya gini, ya. Saya mendapatkan kabar dari seorang yang, mohon maaf, namanya Zainuddin. Ya. Karena saya ingin orang lebih percaya, maka saya katakan saya dapat berita ini dari Zainuddin MZ. Zainuddin MZ dulu, ya. Dengan nambahkan MZ ini, ya, sebenarnya betul dari Zainuddin, cuma nggak ada tambahannya MZ. Tapi dengan nambahkan MZ ini lalu ada celah hadis itu, maka ini masuk ilmu ilalil hadis, ilmu yang paling sulit. Nah, ini yang sahih. Kalau tidak dobit, turun menjadi hadis hasan. Kalau lain-lain tadi itu tidak terpenuhi, menjadi hadis dhaif. Maka dalam konteks ini yang sahih kemungkinan besar itu dari Nabi. Yang mutawatir pasti, yang sahih kemungkinan besar dari Nabi. Sedangkan yang hasan itu kira-kira 50-50. Yang dhaif itu di bawah 50-50. Dan masih ada kategori yang paling bawah, maudhu, itu pasti bukan dari Nabi. Maka yang dimaksud dengan as-sunnah al-maqbulah, al-ahadits al-maqbulah itu ialah yang itu mutawatir, sahih, lalu hasan. Kalau ada dhaif yang digunakan oleh Muhammadiyah, maka ini harus ada syahid, ya, harus ada syahid yang sejenis, yang lebih tinggi. Tidak boleh sama-sama dhaifnya. Al-ahaditsu dhaifah la yasuddu ba'du ba'dan. Tidak akan kemudian saling menguatkan. Maka inilah Muhammadiyah dalam konteks keberagamaannya itu terjaga betul kaitannya dengan, khususnya kaitannya dengan hadis. Nah, yang berikutnya, yang pasti dari Allah tadi, yang pasti dari Nabi tadi, misalnya, ya, itu belum tentu artinya
mesti A. Belum tentu. Belum tentu mesti A. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Itu riba haram itu pasti. Kalau ada orang Islam mengatakan riba tidak haram, orang itu kufur. Karena ini urutnya tadi itu sudah pasti dari Allah dan pemahamannya itu pasti itu. Ya, pasti itu. Apalagi disebutkan di dalam Al-Quran. Maka ini disebut dengan qat'iyud dalalah. Qat'iyud dalalah. Nah, ada juga yang tidak qat'iyud dalalah, walaupun itu Al-Quran, walaupun itu hadis mutawatir. Aula mastumun nisa. Nah, apakah masul mar'ati nakidun min nawaqidil wudu? Amla. Apakah nyentuh perempuan itu membatalkan wudu ataukah tidak? Ini pegangannya ayat Al-Quran. Aula mastumun nisa. Tapi lama sayulamisu itu bisa berarti begini, ya. Tapi bisa dalam arti ad-dommu, al-jammu, al-wat'u, atau menyalurkan libido seksual. Maka makna apapun yang kita gunakan, ya, itu tidak bisa kita katakan pasti benar, tidak bisa. Kalau riba haram pasti benar. Tapi menyentuh perempuan apakah membatalkan wudhu ataukah tidak, ya, itu tidak bisa kita katakan yang ini pasti benar, yang itu pasti salah. Masing-masing harus mengatakan yang ini bagi kita kemungkinan besar benar. Bagi Muhammadiyah, menyentuh perempuan itu bukan nakidun min nawaqidil wudu, itu kemungkinan besar benar. Yang lain juga harus mengatakan begitu. Orang yang lain harus mengatakan menyentuh perempuan itu membatalkan wudu, itu kemungkinan yang benar. Nah, untuk konteks yang seperti ini, apalagi yang di bawah-bawah, itu berlaku toleransi. Jangan diajarkan anak-anak kita itu, ya, untuk tidak toleran. Yang tidak boleh toleran tadi itu, kalau orang mengatakan riba itu tidak haram, tidak boleh toleransi. Nah, sehingga kalau kategori ini ada yang pasti dari Allah, pasti dari Rasul, dan artinya pasti itu benar. Ini yang tertinggi. Yang kedua, itu pasti dari Allah, pasti dari Nabi. Tapi maknanya bisa A, bisa B. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, itu belum tentu dari Nabi. Ya, kalau Al-Quran pasti dari Allah, ya. Ini berlaku pada hadis. Belum tentu dari Nabi, walaupun kemungkinan besar dari Nabi. Tapi artinya pasti. Yang paling bawah ialah, ya, belum tentu dari Nabi, ya, dan belum tentu maknanya itu ini. Sehingga ada 4 tingkatan. Itu yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Apalagi yang tidak ada dasarnya Al-Quran dan Hadis secara langsung. Bunga bank nggak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Hadis secara langsung. Maka orang menggunakan kias. Ilhaqu amrin ghairi mansusin bi amrin mansusin listiroqihi ma fil illah. Kalau berdasarkan ini, karena bunga bank itu mirip dengan riba, maka hukumnya haram. Ilatnya ziyadah, ilatnya adanya tambahan di situ. Tapi yang menggunakan al-istiqsan, ini juga manhaj yang dirumuskan oleh para ahli usul, maka hukumnya tidak haram. Alasannya harus riwajin aqwa, harus berdasarkan alasan yang lebih kuat. Alasan yang lebih kuat itu ialah terjadinya inflasi. Pada masa Nabi, karena uang itu nilainya built-in pada materinya, karena terdiri dari emas yaitu dinar atau perak yaitu dirham, maka nilainya sama, nah, tidak berkurang. Emas jenengan ibu-ibu tahun 90 dengan sekarang sama-sama 1 gramnya, ya sama-sama 1 gramnya. Tapi harganya dulu 100.000, sekarang bisa 1 juta. Nah, itu namanya inflasi. Maka atas dasar itu lalu dibolehkan. Dan Quran mengatakan la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian yang menghutangi tidak melakukan kezaliman, dan kalian yang menghutangi tidak, ya, dizalimi.
Jadi ini. Maka di mana kita harus toleransi? Tahun 1930 Majelis Tarjih itu sudah merumuskan untuk konteks kategori yang kedua sampai keempat bahkan di bawah itu dengan mengatakan begini. Inilah ya fatwa Majelis Tarjih. Inilah pandangan, inilah pendapat, inilah keputusan. Yang dalam hal ini berdasarkan dalil yang terkuat dan atau manhaj yang paling tepat. Sekalipun demikian, jika di kemudian hari didapatkan dalil yang lebih kuat, manhaj yang lebih tepat, maka kami akan tinjau kembali. Yang kedua, inilah pendapat kami, putusan kami, fatwa kami, ya, yang kami yakini kemungkinan besar benar. Nah, sekalipun begitu, nah, kami tidak pernah menyalahkan pandangan yang lain. Jadi Muhammadiyah ini toleran, ya, sudah sangat toleran. Nah, ini. Yang berikutnya yang juga perlu saya jelaskan di sini terkait dengan yang berkembang tentang Salafi. Ya, tentang Salafi. Ya. Ma huwa Salafi? Apa yang dimaksud dengan Salafi? Zaman itu orang-orang generasi Islam itu terbagi dua. Satu generasi Salaf, yang berikutnya generasi Khalaf. Dalam konteks ilmu peradaban, maka orang-orang yang hidup pada masa sebelum masuk abad ketiga Hijriah itu salaf semua. Tapi begitu masuk abad ketiga Hijriah disebut dengan khalaf. Nah, ketika kita khalaf tentu saja. Masuk abad ketiga Hijriah itu sudah khalaf semua. Kita ini khalaf semua. Maka ketika kemudian kita beribadah, mengikuti cara orang-orang salaf, maka itu namanya kita nisbatkan pada orang salaf disebut dengan as-salafiyyu. Ya, as-salafiyyu. Nah, sementara bentangan salaf itu panjang. Nah, dari 0 tahun sampai kemudian masuk abad ketiga Hijriah itu salaf semua. Maka orang yang sholat qiyamul Ramadan 11 rakaat atau 23 rakaat atau sekian-sekian rakaat, itu semuanya kalau kita yang melakukannya itu sama, itu semuanya kita ini salafi. Karena menisbatkan pada salaf, masa salaf itu. Ya, nah Muhammadiyah mengambil salaf yang paling dekat, yaitu apa yang dilakukan Nabi, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Jadi sangat dekat di situ salafnya. Nah, di situ. Nah, belum lagi soal begini. Ya, ada ilmu tentu yang terkait dengan ini semuanya, terutama ilmu usul fikih, ya, ilmu usul fikih di situ yang harus digunakan dan Muhammadiyah pasti gunakan. Tapi Muhammadiyah walaupun sangat salafi, Muhammadiyah juga ya tidak saja ar-rujuk ilal Quran was sunnah, tapi juga ar-rihab ilal ulum al-hadithah ilal teknologi al-asri. Muhammadiyah itu tidak sepenuh-penuhnya ya menisbatkan pada masa lampaunya, pada masa salaf yang sangat salaf pada masa Nabi dan sahabat, tapi Muhammadiyah juga menggunakan ilmu pengetahuan modern, menggunakan teknologi maju. Maka dipilah-pilah mana yang dipraktekkan oleh salaf, yang dipraktekkan oleh Nabi misalnya, sahabat, yang itu urusannya adalah urusan agama, dan mana yang itu urusannya adalah urusan duniawi. Ya, ru'yatul hilal itu bagi Muhammadiyah ini soal urusan dunia, soal urusan dunia. Ya, jadi karena urusan dunia, maka Muhammadiyah tidak menggunakan apa yang dipraktekkan oleh salaf. Tapi kita menggunakan dengan menggunakan ilmu astronomi modern, itu ada ahlinya Pak Prof. Agus Purwanto, ya, menggunakan ilmu modern, ya, bistikhdami ilmil falak,
dengan menggunakan ilmu falak. Ya. Jadi ini digunakan seperti itu. Ini Muhammadiyah. Karena memandang lihat hilal itu urusan dunia. Dan dalam konteks dalil, yang pertama Al-Quran menyebut di surat Al-Baqarah 185. Saya tidak tahu dikasih jam sampai jam 12 rasanya ya. Kurang berapa menit? Hah? Masih kurang 50 menit katanya ya. Ya, maksud sama nggak percaya sama telinganya ketua BWM ya. Ya. Nah, di surat Al-Baqarah 185 itu ya dikatakan ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maknanya faman syahida minkumul hilal falyasum. Ya. Nah, barang siapa yang menyaksikan syahadah, ada syahidah, ya, masternya syahadah. Nah, syahadah itu, penyaksian itu ada dua. Penyaksian bil aini fi'lan atau bil ilmi. Karena itu ada saksi mata, ada saksi ahli. Saksi mata ialah orang yang menyaksikan dengan matanya sebuah peristiwa. Ya involve dalam peristiwa itu. Tapi saksi ahli dia tidak mengetahui itu, tapi berdasarkan ilmunya dia bisa menyimpulkan bahwa peristiwa itu terjadi atau tidak. Ini syahadah. Sehingga wadahnya adalah wadah besar yang disebut dengan jinsu tasarrufati syar. Sudah nggak ngerti jinsu tasarrufati nggak apa-apa. Ya. Kan tadi saya katakan ya. Nah, saya hanya melaksanakan tugas disuruh bicara ini ya. Soal paham tidak paham itu urusan sampean karo Gusti Allah ya. Nah, ini jinsu tasarrufati syar, wadah besar. Karena wadah besar, ada yang kecil-kecil bisa terwadai. Maka Nabi mengatakan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Nah, Nabi menggunakan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal bil aini fi'lan, melihat hilal dengan mata secara langsung. Ini bagian dari jinsun, ini naun. Ya, naun min jinsi tasarrufati syar. Bagian kecil dari bagian yang besar. Nah, bagian yang besar. Kalau tidak bisa lihat istiqmalul iddah atau ikmalul iddah, menyempurnakan bulan yang sedang berjalan 30 hari. Kalau itu tanggal 29 Sya'ban tidak terlihat, maka berarti pada malam itu dan besoknya itu masih tanggal 30 Sya'ban, belum puasa Ramadan. Tanggal berapa puasa Ramadan? Tanggal 1 lah. Ya. Iya tak? Nah, tanggal 1 Ramadan lah puasa itu. Ya. Hari rayanya ya tanggal 1 Syawal. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha-nya ya 10 Dzulhijjah. Ya. Jadi itu pasti. Tapi kapan itu terjadi? Nah, di sini. Sehingga inilah kemudian Muhammadiyah. Nah, kalau orang menggunakan teropong, ya, itu juga tidak ada pada masa Nabi. Menggunakan teropong itu mandatnya menggunakan kias aulawi, ya. Al-far'unya itu lebih aula untuk dihukumi dengan hukum itu daripada al-aslunya. Nah, itu kias aulawi. Lihat dengan mata saja boleh, apalagi dibantu dengan teropong. Nah, jadi orang yang gunakan teropong itu sudah tidak ngikutin Nabi, ya, nggak ikutin Nabi. Nah, lalu pada masa Nabi tentu yang digunakan satu-satunya, kan nggak ada yang lain. Satu-satunya ya ru'yatul hilal bil ain. Dulu ada seorang tokoh mengatakan begini, ya, saya dengarkan tertawa saja. Ya, orang yang menentukan awal Ramadan dengan menggunakan ru'yatul hilal bil aini itu benar. Dan orang yang menggunakan ilmu hisab itu juga benar. Dari dua kebenaran itu yang mendapat legitimasi nas ialah yang menggunakan
mata secara langsung ru'yatul hilal bil aini fi'lan. Saya tertawa, ya iyalah. Ya sama dengan mengatakan Nabi naik haji dengan naik onta. Itu benar, dibenarkan. Orang pergi haji lalu naik pesawat, bukan naik pesawat ya, tidak boleh naik pesawat ya. Masuk ke pesawatnya. Orang pergi haji dengan masuk pesawat dan kemudian pesawatnya terbang, itu juga benar. Dari dua kebenaran itu yang mendapat legitimasi nas ialah yang naik haji dengan menggunakan unta. Nah, kan sama dengan mengatakan begitu. Ya saya tertawa saja dengarkan yang seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan hisab, bukan dasarnya, mandatnya bukan kias, tapi al-maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mulaimah li jinsi tasarrufati syara'. Maslahah yang sesuai dengan genus tindakan syara'. Genusnya tadi sahadah, ya, sahadah. Sahadah itu yang termasuk yang termuat min jinsi tasarrufi syara' itu ru'yatul hilal bil aini fi'lan, ya, atau bistikdami teropong tadi, ya, atau kemudian bistikdami ilmil falak. Begitu masuk semuanya. Maka ini sah menurut di situ. Sehingga ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, teman-teman yang ngotot menggunakan ru'yatul hilal bil aini fi'lan, ya, itu tidak konsisten. Pasti hidupnya tidak konsisten. Sebab apa? Kalau sholat sudah tidak mengikuti cara Nabi untuk mengetahui masuk awalnya sholat. Kalau kita dulu ada bencet, tahu bencet ya? Itu ada cakap begini, kalau bayang-bayang lebih panjang dari tiangnya ini, maka sudah masuk waktu asar. Tidak pernah lagi kita lakukan. Ya, kita lihat jam, atau bahkan di HP kita sudah ada bunyi itu. Nah, kalau mau mengikuti pada masa itu ya sehingga Muhammadiyah beginilah cara kemudian beragamanya. Yang sedikit saya singgung, ya, Muhammadiyah ya, bukan, sekali lagi tetap toleransi, termasuk pada Salafi tetap toleransi, tapi kita tidak terima, ini yang harus saya gariskan sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, ya, kalau kemudian mereka mengambil masjid-masjid kita, tempat-tempat kita, ya, lalu diambil. Kalau sholat di dalamnya silakan. Kok Muhammadiyah siapapun boleh. Ya, saya sering juga sholat di tempatnya orang NU, nggak ada yang melarang. Ya. Tapi kalau tiba-tiba kemudian masjid orang NU itu saya datangkan orang-orang Muhammadiyah untuk pengajian di situ, ya tidak etis, ya tidak boleh lah, yang seperti itu. Ya, apalagi ketika NU ngaji saya tidak mau dengarkan. Ya. Kecuali kalau yang saya undang itu orang Muhammadiyah di tempatnya NU tadi. Ya tidak begitu. Maka disinilah tidak boleh terjadi bahwa orang Salafi sholat di masjid kita silakan. Ya, silakan. Yang berikutnya soal isbal. Ya, soal isbal. Ya, gampangnya gini, hadis-hadis terbagi menjadi dua. Satu disebut dengan hadis mutlak, satu disebut dengan hadis muqayyad. Yang mutlak itu pokoknya orang isbal, orang celananya, sarungnya nyentuh tanah, orang itu gampangnya gitu dilaknat oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, masuk neraka. Ini yang mutlak. Tapi yang muqayyad dikaitkan dengan al-khuyala, dengan kesombongan, ya, sebagai simbol kesombongan. Maka kalau berlawanan dua hal ini dalam ilmu usul, yang mutlak harus dikalahkan oleh yang muqayyad. Ini ilmu. Ini ilmu. Ya. Karena itu bagi Muhammadiyah sekali lagi, kalau nggak ada khuyala, kalau nggak ada sombongan, ya nggak apa-apa. Walaupun menggunakan cingkrang, tapi kalau ada kesombongan, ya tidak dilihat oleh Allah. Logikanya gini, mosok celono nyenggol tanah aja sampai Allah tidak mau melihat kita. Tapi kalau memang karena sombong, ya pastilah Allah tidak senang sama kita. Gitu. Jadi ini Muhammadiyah perlu saya tegaskan dalam konteks-konteks ini, ya. Ada ilmunya, ya. Bukan membabi buta. Ini juga menjadi bagian kita untuk didik anak-anak kita dan
juga ada guru-guru S-Muba yang celananya cingkrang, tapi saya husnudon saja, itu pasti beli kainnya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran.